Awas kaki, awas kaki. Pak, satu Pak. Terima kasih. Tenang aja, tenang aja. Oh ya. Dari ketiga, rasanya jauh lebih tidak cukup. Rasanya manusia itu sekarang. Tiba-tiba hari itu, kita capres saja. Maka mulai teman SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang tiba-tiba mendulu. Mendulu lagi, pacaran lagi. Oke. Karena bertemu orang memimpin menyelesaikan persoalan. Itu proses banget. Dan saat itulah kemudian saya ikut aktif di partai dan itu tidak sakit orang-orang. Jadi sejak mahasiswa saya sudah berpartai, lalu jadi di Peluang Perjuangan tahun 92 saya sudah berskripsi dan kemudian ikut kampanye sana pemulahan topis. Jadi pada suatu ketika saya menjadi anggota DPR ini teman-teman saya katakan, kok bisa ya? Maka proses panjangnya tidak pernah dilihat orang. Orang sering melihat berhasil. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita berdoa dan berdoa. Maka salah. Dan saya dengan sebuah kesadaran yang tinggi, baca biasa lumayan gitu ya. Jualan sesuatu makanan sama teman-teman, banyak dari itu. Ya itu kita lakukan. Karena waktu itu saya sudah punya pikiran tetangga. Jadi malam ya, saya lari ke rumah karena rumahnya dekat. Saya cium tangan ibu saya dipeluk, terus kemudian kita jalan lagi. Setelah itu karena perjalanannya panjang sekali dan kami tidak mampu membayar dulu itu, jatah saya harus jaga kios bensin. Jatah saya kalau saya kecil dengan stasiun Sukamaju. Jadi pagi-pagi saya sempat buka warung gitu, sambil dipegang koran. Nah itu kan semuanya pakai koran ya, ditulis di koran ini. Sambil dipegang tunggu koran pertama datang. Saya masih ingat korannya KR waktu itu. Beli koran KR, nomor saya dikasih. Wah, ada namanya. Kebahagiaan saat itu tahun 87 mulai deh. Gitu. Tapi ya prakteknya tidak seperti itu juga nantinya. Prakteknya ketika kemudian kita ingin daftar karena pada era itu pakai tes, ya kita betul-betul harus belajar minta restu orang tua, berdoa, ya. Dan waktu itu pengalaman yang menarik adalah proses belajar yang kemudian kita bersaing sangat ketat itu. Dan kita tidak punya fasilitas soal itu ya. Satu-satunya adalah ini masa depanku harus aku raih, saingannya banyak, maka aku harus belajar sungguh-sungguh. UGM dengan adanya KIP itu kedepannya gimana ya Pak? Ya ada urusannya KIP sama masuk UGM. Ya masuk aja, nanti biar dapat KIP mengajukan ya gitu ya. Bukan karena itu. Terus pengalaman Bapak masuk di UGM itu dari nol itu bisa diceritakan nggak ya Pak? Maksudnya
maksudnya nggak dari nol, maksudnya dari tes. Emang kamu mau masuk UGM? Insya Allah mau lanjut S1 UGM. Oh, kamu sekarang D3? Iya, Oh iya, politeknik ya. Boleh aja. Bagaimana cara masuk perguruan tinggi idola POI itu? Dulu rumusnya begini. Jangan pernah lepas dari buku dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan jangan pegang buku mulai malam minggu sampai hari Minggu. Gampang kan terus? Jadi serius kita belajar pada saat kita harus liburan, serius kita liburan. Bagaimana cara Bapak bisa mencapai tujuan untuk masuk dalam perguruan tinggi kampus idaman BNZ? Salah satunya adalah kampus terkenal di Indonesia, yaitu UGM. Terkait adanya KIP kuliah, apakah Bapak terdapat kuota sarjana atau magister? Setahu saya dari sekian banyak kampus rata-rata itu baru saya tahu itu cuma KIP, terus smart card, ada lagi yang lain cuma bukan aplikasi, jadi menjadi agroindustri. Nama awalnya adalah agroteknologi, yang dimana kita harus mengolah sebuah hasil tanaman Indonesia ini untuk diolah kembali menggunakan teknologi yang ada di kampus itu. Contohnya apa? Contohnya seperti tepung mekar. Oke, salah satu ya. Iya. Jadi dari kulit ya Mbak ya. Iya. Kulit berarti tepung ya Mbak ya. Oke, apa pertanyaan Mas? Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Kurang tinggi. Nama saya Anazintika Imai Dewi, desa Cikambil Anes. Anes. Saya dari kampus Politeknik Banjarnegara. Politeknik Banjarnegara. Ya, Jurusannya apa? saya ambil agroindustri. 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 Iya. Apa itu? Itu industri pertanian gitu loh, Pak. Yang aku ingat posisi. Dulu pernah terjadi era zaman dulu tuh gini. Biasanya miskin enggak, semua malu untuk mengatakan miskin. Begitu sekarang model bantuan lebih banyak, semua ngaku miskin. Untuk mendapatkan itu, kamu tidak harus mengaku miskin. Karena beasiswa itu banyak sekali. Tidak harus dari situ. Kalau kamu tidak saja, sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga. Sehingga tidak harus mendapatkan itu objek tugas keluarga masyarakat. Inilah kondisi sebenarnya. Gitu. Sama nih ya. Tapi sebenarnya harus gitu karena itu nggak terkadang dari miskin. Oke, jelaskan aja jadinya sekarang. Tapi sampai ini mendapatkan beasiswa bisa. Dari mana? Tidak harus dari KIP. Ada banyak sekali beasiswa bahkan swasta punya. Itu foto itu di situ. Kerja. Tapi penghasilannya sekitar 3 juta. Iya. 3 juta itu tidak masuk ke komunitas. Iya. Jadi menurutmu kamu Mampu. Menurut aku sendiri dari sana banyak pertemuan dan lain sebagainya. oke, baik. Ini namanya self assessment ya. Jadi menurut kita itu kategori mampu atau tidak. Jadi ada menurut aturan, nanti ada menurut kita. Sehingga nanti orang akan bisa mendapatkan saya self assessment. Aku mampu nggak ya? Gitu. Ini kejujuran kan diri. Menurut saya sendiri dan keluarga saya sendiri itu dari bapak kurang mampu Pak. Kurang mampu. Iya. Pendapatan 3 jutaan. Iya. Cuma kerja apa? Kerja itu Pak. Pembuatan pintu-pintu rumah sakit seperti itu Pak Pintu rumah sakit. yang kebuka otomatis. Hah? Iya seperti itu. Di situ kayak gitu. Iya. Untung tidak dijauh sama lagi. Jadi kalau mau masuk di TKS bayar 300.000. Iya. Serius itu? Iya. Ini direkam loh ini. Terus saya ingin TKS karena ingin itu mendaftar KIP. Saya bertanya seperti ini Pak. Pak, Jawa Tengah dan untung gubernurnya sudah bukan saya gitu ya. Kalau gubernur saya, ya itu ya. Iya. Iya. seperti saya kemarin mau
buat Raka itu pungut biaya 100.000 sampai SKKR dan pembuatan KTP. Oh iya, terus. Kita dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Akan tetapi di desa saya itu masih dipungut biaya. Ya, kenapa? Kok sampai ke sini? Karena dipindah sama bapak. Karena menuruti keinginan bapak. Soalnya soalnya di Bekasi sana nggak ada yang ngurus, soalnya almarhum ibu udah nggak ada sejak Pindah ke sini. iya, jadi yang ngurusin saya dan adik-adik yang ngurusin dari keluarga bapak. Felicia. Iya. Nama orang jadi jenengnya siapa ya? Paling Sri Rumiati kan ada Sri Rumiati tadi. Paling nama mana ya tadi Mbak Dewi tadi? Siti Atikoh paling ya gitu kan namanya ya. Nama desa lah ya lu ya. Siti Atikoh desa banget ya gue kan. Berarti ini Siti Atikoh siapa? Oh tahu ya? Ibu saya. Felicia, kamu cerita apa mau cerita? Namamu siapa? Nama aku Felicia Fidela. Hah? Felicia Fidela. Aslinya mana? Aku asli dari Bekasi, Kak. Mari kita bubarkan acara ini karena sudah ketemu. Enggak, kalau cita-cita cuma ketemu kan udah ketemu. Nah yang kemarin juga sudah. Biasa ternyata. Teman-teman saya mau selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Saya terima kasih. Saya kan ternyata di sini. Biasanya di kakak itu. Ternyata ini kami beneran. Ya. Karena masa depan itu yang harus kita raih. Ini loh, pertanyaan pertama langsung jawabannya kira-kira sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa derajat keluarga? Sekarang 90 derajat. Oh, gimana cara menaikkan derajat keluarga? Harus kerja. Kalau lu besar. Oh, kasih gue. Oh, ini cita-citanya besar. Apa cita-citanya? Cita-citanya. Dan juga teknik pemasaran dan lain-lain dibantu oleh Genzi. Dan senang banget Genzi Banjarnegara kali ini bisa berjumpa langsung dengan Bapak Ganjar Pranowo ya. Mungkin langsung saja, kayaknya sudah tidak sabar ya Pak untuk disapa oleh Pak Di. Oke, ini dulu ya, oke boleh. Silakan Bapak, silakan dulu ya, baik. Iya Bapak, ya izin diperkenalkan ini adalah Teh Jawir dari Banjarnegara dan ini Teh Asih. Oke, baik. Baik, selamat datang Bapak Ganjar Pranowo. Ya, antusiasnya ya. Baik, selamat datang. Disapa sekali lagi Bapak Ganjar Pranowo, luar biasa. Ganjar tentunya ya, karena memang beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Boleh komunikasinya dulu. Ya, di tempat jangan ditunda lagi. Jangan di tengah, tolong dikosongin ya, jalan di tengah dikosongin. Baik. Baik. Terima kasih ya. Jalan ya.
apresiasi kepada mereka mengumpulkan kalian kali ini kita kepada prestasi ya kalau di Purbalingga itu legend sebenarnya asuransi tadi yang di pertengahan izin jadi berarti dengan apa itu ya mereka dalam rangka